Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin dari kelas 3D NIM 217. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikhtikar, yaitu yang pertama ada dasar-dasar ikhtikar. Pengertian ikhtikar adalah ikhtikar bersumber pada bahasa. Secara etimologi, ikhtikar ialah penimbunan, pengumpulan, atau untuk mengumpulkan. Sedangkan menurut Imam Fairuz Abadi, tujuan memaparkan ikhtikar dengan perkata yakni untuk mengumpulkan benda supaya menemukan harga besar. Kata ikhtikar merupakan masdar, kata terhalang, dari fi'il madi ihtikara. Akar kata hakara sudah tercantum dalam huruf ziyadah atau tambahan, tercantum hamzah serta ta. Hakara menurut bahasa isabada yang berarti tindakan sewenang-wenang. Yang kedua yaitu ikhtikar bersumber pada istilah. Dalam sebutan ikhtikar maksudnya membeli benda pada saat di waktu yang senggang, setelah itu menimbunnya sehingga jumlahnya sedikit di pasaran serta biayanya juga tadi melonjak naik. Ikhtikar dalam terminologi yakni penyimpanan, penumpukan beberapa barang kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh keuntungan dengan cara menaikkan harga serta menunggu harga yang di pasaran naik. Yang kedua ada hukum ikhtikar. Hukum ikhtikar, para ulama berselisih berpendapat terkait status hukum ikhtikar dengan perincian sebagai berikut. Haramnya ikhtikar karena ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang melakukan ikhtikar maka hukumnya adalah dosa. Yang kedua, haramnya ikhtikar karena menyangkut bahan pokok seperti makanan pokok, tapi selain bahan pokok maka dibolehkan, sebagaimana hadis yang diwariskan oleh Muslim dalam kitab Al-Buyu' bab tahrim al-ikhtikar fi'il aqwat sadar. Haramnya ikhtikar jika mempengaruhi perekonomian di suatu daerah, diantaranya naiknya harga suatu komoditi. Yang ketiga adalah larangan bagi perorangan untuk menguasai benda yang diperlukan masyarakat. Demikian pula haram menyongsong kafilah dagang serta membeli benda dagangnya saat belum masuk pasar, sebab larangan Nabi Muhammad SAW menerima pembelian benda di dagangan saat sebelum hingga di pasar. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW berada yang berbunyi, barang siapa melakukan ikhtikar atas bahan makanan selama 40 malam maka terlepaslah ia benar-benar dari jaminan Allah, dan Allah pun melepaskan jaminannya dari orang itu. Riwayat Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Abi Sayyab, dan Al-Jabar. Berkaitan dengan perihal tersebut, pakar fikih berkomentar bahwa yang diartikan dengan menimbun itu dilarang ataupun diharamkan, yakni bila ada syarat-syarat berikut. 1. Bahwa benda yang ditimbun melebihi kebutuhannya. Yang kedua, benda yang disimpannya dalam upaya menunggu harga naik. Yang ketiga, penumpukan dicoba pada saat manusia sangat memerlukan benda yang ditimbunnya, misalnya pangan, sandang, serta lain-lain. Yang selanjutnya ada syarat-syarat dikatakan ikhtikar. Bersumber pada definisi yang sudah dikemukakan oleh para fikih, yaitu ada beberapa. Nomor 1, beberapa barang yang ditaruh ataupun ditimbun itu merupakan hasil dari pembelian. Bila seorang menawarkan benda serta menjualnya dengan harga yang relatif murah, wajar, ataupun membeli suatu pada saat biayanya melonjak mahal, kemudian sang pembeli tadi menyimpannya hingga orang tersebut tidak dikategorikan bagaikan penimbun atau mutakhir. Perihal ini bersumber pada hadis Nabi SAW. Yang kedua yaitu beberapa barang. Sebelumnya bersumber pada hadis Nabi SAW dari Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah bersabda, orang-orang menawarkan benda serta menjualnya dengan harga murah diberi rezeki, sebaliknya penimbun diberi laknat. Yang kedua, ada beberapa barang yang dibeli merupakan benda komoditi bahan santapan pokok, karena itu merupakan kebutuhan manusia secara universal. Yang ketiga, terdapatnya kesusahan bagi manusia untuk membeli serta mendapatkan dengan dua jalan.
Adapun jenis benda yang dilarang buat ditimbun, para ulama sudah setuju terhadap pelarangan penumpukan bahan santapan pokok serta berbeda komentar menimpa bahan santapan pokok serta berbeda komentar menimpa pelarangan tidak hanya santapan pokok semacam baju, alat-alat penyembuhan serta bahan-bahan santapan yang sifatnya tidak pokok semacam kacang-kacangan, manis serta buah-buahan. Yang kelima atau yang terakhir ini waktu yang diharapkan untuk menimbun. Menimpa waktu yang diharamnya menimbun, para ulama berbeda komentar. Sebagian ulama melakukan larangan itu untuk seluruh waktu, tidak membedakan antara waktu sempit serta waktu luas. Sebab ditumbuhkan pada keumuman larangan melaksanakan penumpukan benda. Memanglah tidak terdapat konsensus dari para ulama fikih menimpal namanya penumpukan itu sendiri. Bila penumpukan itu dilihat secara universal saja tanpa terdapatnya klasifikasi terhadap wujud penumpukan tersebut, apakah penumpukan itu cuma untuk persiapan kebutuhan hidupnya saja sendiri, keluarganya saja, serta bukan untuk didistribusikan, atau penimbunan itu cuma semata untuk didistribusikan kepada warga banyak dengan menunggu langkahnya benda. Apabila penumpukan itu dicoba sebagian hari saja ataupun belum menggapai optimal 40 hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.